I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Abduh berkata, pria tidak memiliki panduan yang baik daripada contoh dan fakta yang dibuktikan oleh pengalaman. Saya, Muhammad Albidera Saputra, ingin menyampaikan materi pemikiran politik Islam modernisme klasik. Tokoh-tokoh pemikiran politik Islam modernisme klasik. Muhammad Abduh memang dianggap sebagai tokoh politik Islam modernis klasik. Dia adalah seorang sarjana dan reformis Mesir yang berpengaruh selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Abduh memainkan peran penting dalam membentukkan pemikiran politik Islam dan mengadvokasi kesesuaian Islam dengan nilai dan sistem modern. Abduh menekankan penting reinterpretasi dan ijtihad dalam hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. Dia berusaha untuk mendamaikan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Jamal al-Din al-Afghani 1938 sampai dengan 1997. Al-Afghani adalah seorang filsuf Iran, aktivis politik dan jurnalis yang mengadvokasi persatuan dan modernisasi Islam. Dia mengkritik kolonialisme dan menyuruhkan umat Islam untuk merangkul ilmu pengetahuan teknologi modern sambil tetap berakal pada identitas Islam mereka. Gagasan Al-Afghani tentang reformasi politik dan perlawanan terhadap dominasi asing sangat mempengaruhi generasi intelektual Muslim berikutnya. Syed Ahmad Khan 1897 sampai dengan 1898. Khan adalah seorang pembaharu Muslim India yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan modern bagi umat Islam. Dia menyuruhkan reinterpretasi ajaran Islam dalam terang kemajuan modern dan berpercaya pada kompatibilitas Islam dengan konsep-konsep Barat seperti pemerintahan konstitusional dan toleransi beragama. Pemikiran politik Khan mempengaruhi muncul seorang intelektual Muslim modern di British India. Materi selanjutnya, histori pemikiran politik Islam modernis klasik. Kemunculan politik Islam modernis klasik dapat ditelusuri bagi kembali ke akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Periode yang ditandai dengan perjumpaan masyarakat Muslim dengan tantangan kolonialisme, modernisasi, dan gerakan intelektual Barat. Berikut adalah gambaran singkat tentang konteks sejarah dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan politik Islam modernis klasik. Kolonialisme dan pengaruh Barat. Ekspansi kolonial kekuatan Eropa ke wilayah mayoritas Muslim mengekspos masyarakat Muslim pada ide-ide politik, sosial, dan intelektual Barat. Perjumpaan dengan dominasi Barat dan institusi modern ini mengarah pada penilaian ulang tradisi Islam dan pencarian cara untuk mendamaikan prinsip-prinsip Islam dengan realitas dunia modern. Gerakan intelektual dan pemikiran reformis. Gerakan intelektual dan pemikiran reformis. Gerakan intelektual dan pemikiran reformis memainkan peran penting dalam kemunculan politik Islam modernis klasik. Para pemikiran seperti Muhammad Abduh, Jamal al-Din al-Afghani, Syed Ahmad Khan, dan Rashid Ridha antara lain berupa melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman. Mereka mengadvokasi reformasi politik, sosial, dan pendidikan dalam kerangka Islam, menekankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pokok pemikiran.
Pokok bahasan pemikiran politik Islam modernis klasik mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan interaksi antara Islam dan sistem politik modern. Islam dan demokrasi. Kesesuaian Islam dan demokrasi. Mereka mengeksplorasi kesesuaian Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti pentingnya musyawarah dan akuntabilitas dan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa Islam mempromosikan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. HAM dan keadilan sosial. Hak asasi manusia dan keadilan sosial kaum modernis klasik menekankan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam pemikiran politik Islam. Pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan terinspirasi oleh pemikiran politik Barat. Kaum modernis klasik membahas konsep pemisahan kekuasaan, mengadvokasi sistem pemerintahan dan mendistribusikan otoritas di antara berbagai cabang dan institusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan dan ilmu pengetahuan modern. Mereka menyoroti pentingnya pendidikan khusus dalam ilmu pengetahuan modern dan bidang pengetahuan sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan kemajuan masyarakat Muslim. Mereka percaya pada kesesuaian kemajuan ilmiah dan intelektual dengan nilai-nilai Islam. Praktik politik Islam modernis klasik. Pemikiran politik Islam modernis klasik mengacu pada gerakan intelektual yang muncul pada akhir abad awal 19 dan 20. Rasionalisme para pemikiran Islam modernis menekankan pentingnya nalar dan rasionalitas dalam menafsirkan ajaran Islam dan menyikapi persoalan-persoalan kontemporer. Mereka berusaha mendamaikan prinsip-prinsip Islam, arus intelektual modern dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ijtihad pemikiran Islam modernis menekankan kebangkitan ijtihad yang mengacu pada penalaran independen dan interpretasi sumber-sumber Islam oleh para sarjana yang berkualitas. Mereka meyakini perlunya ijtihad untuk mengatasi tantangan baru yang mengembangkan solusi yang relevan dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Nasionalisme. Pemikiran modernis mengakui pentingnya identitas nasional dan mengadvokasi persatuan dan kemajuan negara-negara Muslim. Mereka menekankan perlunya masyarakat Muslim untuk menegaskan kemandirian mereka dan melestarikan warisan budaya dan agama mereka saat terlibat dengan dunia modern. Baik, mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.